Shalom Bapak Ibu, Saudara dan Saudari, Jemaat GPPS Bethlehem yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kegiatan gereja dalam 1 minggu ke depan belum dapat dilaksanakan secara sepenuhnya, namun kita akan tetap mengadakan ibadah secara online setiap hari Minggu mulai pukul 8 pagi hingga selesai. Dan jangan lupa ibadah sekolah minggu juga diadakan secara online. Dapat Anda akses melalui Facebook dan Instagram setiap hari Minggu mulai pukul 10 pagi hingga selesai. Selain itu, untuk para pemuda akan ada ibadah pemuda secara online yang akan disiarkan melalui Facebook dan Instagram setiap hari Sabtu mulai pukul 18.30 hingga selesai. Jangan lewatkan renungan malam atau rema yang disiarkan setiap hari Senin dan Jumat mulai pukul 18.30. Sekretariat gereja beroperasi secara normal setiap hari kerja mulai dari hari Senin hingga Sabtu mulai pukul 8 pagi hingga pukul 2 siang. Persembahan diakonia, persembahan kas gereja, persembahan persepuluhan, dan persembahan lainnya dapat Anda salurkan melalui kotak persembahan yang disediakan di sekretariat gereja atau dapat Anda salurkan melalui nomor rekening yang tercantum di layar Anda. Kami terus mengajak Anda untuk melakukan persekutuan doa di rumah kita masing-masing setiap hari mulai pukul 7 malam hingga selesai. Kita mau berdoa buat bangsa dan negara kita biar Tuhan memulihkan keadaan bangsa dan negara kita. Kita berdoa buat para pemimpin kita agar mereka dapat mengambil keputusan yang terbaik untuk mengatasi pandemi COVID-19 ini. Tidak lupa kita juga berdoa buat para tenaga kesehatan yang berada di garda terdepan dalam memerangi wabah ini, biar Tuhan memberikan mereka kekuatan dan kemampuan untuk melawan pandemi COVID-19 ini. Jangan lupa untuk kita tetap berada di rumah dan tidak bepergian keluar rumah jika tidak terlalu penting. Namun jika kita harus bepergian keluar rumah, jangan lupa untuk menggunakan masker guna memutus rantai penyebaran COVID-19. Mari kita persiapkan tubuh, jiwa, dan roh kita dalam ibadah online minggu pagi hari ini. Kita mau berkumpul bersama-sama dengan keluarga kita yang ada di rumah. Kita mau bersekutu bersama-sama. Kita memuji Tuhan dengan penuh kesungguhan hati. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan fokus tanpa melakukan kegiatan apapun. Biarlah ibadah online kita minggu pagi hari ini boleh menjadi berkat dan boleh menjadi kekuatan bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Immanuel. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita mengucap syukur karena Tuhan masih memberikan kita kesehatan. Dan kita akan mengembalikan ucapan syukur kita. Kita akan menyembah dan memuji Tuhan pada pagi hari ini. Sebelumnya kita mau sama-sama berdoa. Segala pujian syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Terima kasih buat kesehatan yang masih Kau berikan kepada setiap kami. Dan kami pagi hari ini sama-sama Tuhan akan memuji Engkau, menyembah Engkau Tuhan. Berikan kami Roh Kudus Tuhan, supaya setiap kami boleh menjembah dengan benar Tuhan, dan boleh memuji nama-Mu, biar Engkau disenangkan Tuhan pada pagi hari ini Bapa. Kiranya Tuhan, biarlah Roh Kudus dan hadirat-Mu saja yang memenuhi setiap kami pada pagi hari ini. Kami mau memulai ibadah kami dari awal hingga akhirnya, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Biarlah jadi sesuai rencana-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya, amin. Terima kasih Tuhan. Bila kulihat wajah-Mu dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila kulihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri
kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Kami ada untuk menjadi penyembah-Mu Bapa. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu, dan ku ingin mengenal. Mari naikkan setiap penyembahan kita kepada Tuhan. Kami mau lebih mengenal-Mu. Terima kasih Tuhan, dan kami ingin lebih mengenal-Mu. Lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah. Mari sembah. Haleluya. Kami ada sebagai penyembah-Mu. Haleluya.
kasih Tuhan. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Kami mau lebih lagi ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih sepertimu Tuhan, tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu, ku ada untuk menjadi penyembahmu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Haleluya. Yesuslah Raja dalam setiap kehidupan kita. Yang percaya boleh sama-sama katakan amin. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu, pegang hidupku. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya, kau tuntun langkahku. Yesus, Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Mari lebih sungguh lagi kita memuji Tuhan, karena Dialah Raja dalam hidup kita. Haleluya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu, memegang hidupku. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya, Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Pagi hari ini kita mau persiapkan hati kita. Kita mau katakan bagi Tuhan tiada yang mustahil. Terima kasih Tuhan. Ku yakin saat Kau berfirman, ku kunang
Amin. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Kami aman, karena kau menjaga ku kuat. Yes. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Kami yakin Tuhan, ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman Tuhan, ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Oh haleluya, haleluya. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar kita pada hari ini? Saya percaya kita semua ada dalam anugerah Tuhan dan dalam perlindungan Tuhan sampai pada hari ini. Karena itu dalam ibadah kita sudah memuji Tuhan dan kita akan segera mendengarkan firman Tuhan. Mari kita akan sama-sama menaikkan doa dan memohon pimpinan Tuhan di dalam pemberitaan firman pagi ini. Agar setiap kita boleh mendapatkan berkat lewat firman Tuhan yang akan kita terima saat ini. Segala pujian dan syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Oleh karena kasih dan anugerah serta kemurahan Tuhan saja yang telah memberikan kesempatan kembali kepada kami. Sehingga kami bisa beribadah di minggu pagi hari ini bersama-sama dengan keluarga kami di rumah masing-masing.
Kami sudah menaikkan puji-pujian dan tibalah waktunya kami akan mendengar firman Tuhan. Setiap kami biarlah berikan pikiran yang tertuju kepada Tuhan, telinga yang tertuju kepada firman yang akan kami dengar, hati yang tertuju untuk selalu terhubung dengan Tuhan. Sehingga di dalam ibadah sekalipun kami di rumah, kami benar-benar sungguh-sungguh dan konsentrasi dalam melaksanakan ibadah kami. Karena kami tahu dimanapun kami melaksanakan ibadah, di situ Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Dan Tuhan memberkati ibadah kami. Kami mau sambut firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan untuk memberkati firman ini. Sehingga firman yang kami dengar seperti benih yang jatuh di tanah yang baik. Sehingga firman itu bertumbuh, berakar dan berbuah lebat. Terpujilah nama Tuhan, hamba-Mu berdoa dan menyerahkan pemberitaan firman dari awal sampai akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, Bapak dan Ibu, saudara yang sangat dikasih oleh Tuhan. Pagi hari ini kita boleh kembali berjumpa di dalam acara ibadah kita di minggu terakhir pada bulan Juni. Kita sudah melewati 1 bulan, dalam bulan ini anugerah Tuhan begitu besar buat kita. Ya, banyak hal yang sudah terjadi, banyak hal yang sudah mewarnai hari-hari dalam hidup kita. Kalau sampai hari ini kemurahan Tuhan saya dan saudara masih ada, masih diberikan kesehatan, masih diberikan kekuatan. Kita melihat ada begitu banyak orang di luar sana yang sedang mengalami sakit, mengalami penderitaan, mengalami berbagai macam keadaan-keadaan yang sukar dalam hidup mereka. Namun kita akan tetap belajar untuk mengucap syukur. Apapun kondisi dan keadaan kita, Tuhan akan senantiasa menyatakan jalan keluar bagi kita. Pagi ini saya akan mengajak saudara untuk belajar bersama-sama dari kebenaran firman Tuhan. Saya memberikan tema firman pagi hari ini adalah bertumbuh lewat pencobaan, ya. Bertumbuh lewat pencobaan. Saya akan membacakan ini dari ayat-ayat firman Tuhan di dalam surat Yakobus pasal 1 ayat yang kedua sampai dengan ayatnya yang keempat. Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai dengan ayat yang keempat. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Ya, sampai di dalam ayat yang keempat Bapak Ibu Saudara, kita melihat di sini, saya percaya dan sangat yakin saudara, setiap kita termasuk saya juga selalu mengharapkan hal-hal yang baik itu datang dalam kehidupan kita, ya. Selalu kita bisa menikmati hal-hal yang indah di dalam perjalanan hidup kita, ya. Minggu yang lalu saya sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan tentang kita orang percaya harus mengenal Allah dengan benar dan dalam. Supaya ketika situasi yang tidak sesuai dengan keinginan atau pikiran kita, kita tidak akan pernah jatuh dan hancur oleh karena kondisi dan keadaan yang sulit yang kita alami. Nah, pagi ini kita akan belajar bagaimana seorang anak Tuhan, orang yang beriman, orang yang percaya kepada Kristus, dia bisa bertumbuh lewat pencobaan. Ya, ketika orang yang percaya Tuhan harus melewati proses, berbagai macam proses kehidupan yang kadangkala dirasakan itu terlalu berat. Jangan pernah menghindar dari apapun itu masalah yang datang dalam kehidupan kita. Sebab masalah itu bukan untuk kita hindari. Masalah itu harus kita berani untuk kita hadapi. Sebab lewat masalah kita akan bertumbuh di dalam sebuah proses pendewasaan dalam iman kita kepada Tuhan. Jangan berharap menjadi orang Kristen, orang yang percaya Tuhan. Kita tidak akan mengalami kesusahan atau hal-hal yang kita anggap bahwa mengiring Tuhan tidak akan ada masalah. Tidak akan ada persoalan. Tidak Bapak Ibu. Karena dikatakan Tuhan tak pernah janji langit selalu biru.
Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tapi Dia selalu berjanji akan memberikan kita kemenangan melewati berbagai macam situasi dan kondisi hidup yang ada. Bapak Ibu, saya ingin mengajak kita di sini belajar. Mengapa Tuhan mengizinkan kita mengalami berbagai pencobaan yang membuat kita mungkin kita rasa menderita. Mengapa Tuhan mengizinkan kita mengalami berbagai pencobaan yang membuat kita menderita, atau yang membuat kita susah, atau yang membuat kita tertekan? Saudara, salah satu tujuan Tuhan adalah supaya kita bertumbuh di dalam ketekunan. Ya, kalau kita membaca di sini ayat-ayat yang tadi sudah saya bacakan, dikatakan begini, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Tuhan tidak semata-mata mengizinkan sesuatu terjadi dalam hidup kita tanpa ada tujuannya, saudara. Saya memperhatikan bila seorang anak kecil ya yang baru mulai belajar jalan. Dia akan belajar berdiri, kemudian dia akan belajar untuk melangkah 1-2 langkah. Dalam proses belajar untuk berjalan, ada kalanya dia jatuh, saudara. Ya, mungkin saja bisa terluka. Tapi proses yang dia jalani untuk dia bisa berjalan dengan lancar, itu akan mengalami banyak hambatan. Namun apa yang terjadi itu bukan untuk mencelakakan dirinya. Karena proses ketika dia belajar bertumbuh, kemudian dia belajar berjalan, itu akan membuat dia semakin menjadi seorang anak yang yakin bahwa ketika dia mau berusaha, dia mau terus bertekun dengan belajar untuk berjalan, dia akan semakin lancar dalam berjalan. Atau seorang anak kecil yang sedang belajar naik sepeda. Ada kalanya dia harus jatuh dari sepeda. Tapi kalau dia sabar, dia terus mau berlatih, dia terus tekun untuk latihan. Lama-lama dia bisa mengikuti atau menjalankan sepeda yang dia belajar itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, salah satu tujuan Tuhan mengizinkan kita mengalami berbagai-bagai hal yang terjadi. Mungkin yang kita anggap itu adalah sebuah penderitaan. Tujuannya adalah supaya saudara dan saya bertumbuh dalam ketekunan. Kan banyak, saudara, ini acap kali terjadi, saudara. Kadangkala ada begitu banyak kejadian anak-anak Tuhan ketika hidupnya normal-normal saja. Ketika hidupnya berjalan mulus-mulus saja. Seringkali menjadikan anak-anak Tuhan itu tidak bisa bertekun di dalam Tuhan. Terkadang doa pun hanya menjadi sesuatu yang ya lewat begitu saja. Namun begitu kita ditimpa oleh sebuah persoalan, disitulah Tuhan sedang mengajar kita untuk bertumbuh dalam ketekunan. Berdoanya lebih sungguh-sungguh. Berdoanya lebih tekun lagi kalau kita lagi dalam pencobaan. Coba kalau semua normal. Coba kalau semua baik-baik saja. Doa itu sepertinya kalau ada waktu, kalau tidak ada waktu tidak perlu berdoa. Tapi coba saat keadaan tidak normal yang kita hadapi. Kita pasti akan berusaha bagaimana kita bisa mendekat sama Tuhan. Dan memohon belas kasihan Tuhan. Bukankah itu acap kali terjadi dalam kehidupan kita sebagai manusia? Nah, kita melihat di sini. Karena saya mau katakan, ketekunan itu merupakan sisi penting dalam kehidupan Kristen. Orang Kristen diajar untuk bertekun, saudara. Orang yang mau bertekun itu akan melihat apa yang ditekuninya itu akan menjadi sesuatu yang membawa kepada kebahagiaan. Ketika orang bertekun dalam pekerjaannya, ketika dia seorang anak sekolah bertekun dalam belajar, dia pasti akan mendapat hasil yang baik. Seorang karyawan yang mau bertekun dimulai dari bawah, kemudian dia terus bertekun dengan pekerjaannya. Suatu hari nanti Tuhan bisa bawa dia untuk menduduki sebuah tempat yang lebih baik dalam pekerjaannya. Ketekunan itu selalu membawa hal-hal yang akan membuat kehidupan kita sendiri merasa beruntung
ketika kita tekun melakukan segala sesuatu. Saudara, tadi saya katakan ketekunan itu merupakan sisi penting dalam kehidupan kekristenan kita. Tanpa ketekunan, orang Kristen tidak akan bisa bertumbuh di dalam kebenaran Allah. Baca Alkitab harus tekun. Baca Alkitab nggak boleh dianggap kalau ada waktu. Kalau sempat. Kalau lagi susah. Lalu mau cari firman yang menghibur. Mau cari firman yang bisa beri kasih kekuatan. Bukan seperti itu. Kehidupan kekristenan itu harus bertekun agar membawa kepada sebuah pertumbuhan di mana kita mengerti kebenaran Allah. Makanya saya katakan minggu lalu. Kenapa masih banyak orang Kristen yang ketika menghadapi masalah lari ke sana, lari ke sini, pontang-panting mencari pertolongan di luar Tuhan. Karena enggak bertekun dalam kebenaran. Sehingga tidak bertumbuh dalam kebenaran. Nah, Bapak Ibu Saudara. Karena dikatakan tanpa kebenaran, orang Kristen tidak mungkin bisa berbuah. Ketekunan akan menghasilkan kita hidup di dalam kebenaran, dan kebenaran yang kita tekuni akan membuat kehidupan Kristen kita berbuah. Karena itu yang dicari Tuhan. Itu yang dikehendaki Tuhan. Bukan cuma sekedar kita punya identitas diri sebagai orang Kristen. Tapi kita nggak berbuah. Contoh di Alkitab ketika Yesus dalam keadaan lapar dan dia melihat ada sebuah pohon ara. Ya, dia melihat begitu lebat pohon itu. Namun ketika dia cari, satu pun tidak ada buah di dalam di pohon itu. Dan dia menjadi begitu sangat kecewa. Kekristenan yang tidak berbuah akan membuat betapa kecewanya Tuhan dalam hidup kita. Mengapa kita tidak berbuah? Oleh karena kita tidak bertekun dalam kebenaran. Kita tidak bertekun di dalam iman kita kepada Tuhan. Sehingga kekristenan hanya berjalan sebatas kepada pengetahuan dan logika manusia. Hanya sebatas kepada kita punya identitas diri kita sebagai orang Kristen. Sehingga kita tidak bisa berbuah. Kita tidak menghasilkan apa-apa. Baru-baru kita mendengar saudara sebuah peristiwa yang mengejutkan. Ya, di televisi ada berita-berita. Seorang yang masuk di dalam penjara. Dan orang tahu bahwa dia sudah menjadi seorang pendeta dalam penjara itu. Nyata begitu dia keluar, dia membuat kasus baru yang lebih heboh. Saudara bisa bayangkan. Ya, kita tahu bahwa itu adalah sesuatu yang sangat mempermalukan Tuhan. Ya, mari kita belajar untuk bertekun. Sebab saya katakan, apa yang dikehendaki Tuhan. Tuhan ingin setiap kita orang percaya berbuah dalam hidup kita. Ya, maka kita perlu bertumbuh. Bertumbuh, berakar, baru kita bisa berbuah. Jangankan berbuah. Kekristenan yang tidak bertumbuh saja itu tidak menghasilkan apa-apa, saudara. Kita melihat di sini sekarang. Di dalam Alkitab yang kita baca hari ini, mari coba kita buka pikiran kita. Ya, coba kita buka hati kita. Ya, untuk melihat manfaat dari sebuah penderitaan. Manfaat dari sebuah tekanan hidup yang kita alami. Kok ada sih manfaatnya? Tentu saudara. Karena Alkitab sendiri mengatakan kepada kita di sini. Apapun penderitaan yang kita alami. Kalau kita bisa melihatnya dari sudut pandang dan kehendak Allah. Maka kita akan mengalami kemenangan saudara. Ya. Masing-masing orang bagaimana dia melihat cara pandangnya. Sebuah masalah yang menimpa dirinya. Ketika dia hanya melihat sebuah masalah menurut pikirannya, dia akan kecewa. Dia akan menjadi orang yang kemudian mempersalahkan siapa saja. Namun ketika dia belajar, ketika dia menerima penderitaan ataupun persoalan ataupun masalah ataupun tekanan dari sudut pandang Allah, maka kita yakin kita akan mengalami kemenangan. Ya, bagaimana saudara? Ada beberapa hal yang saya mau ajak saudara melihat. Bagaimana seharusnya kita melihat suatu penderitaan itu. Bagaimana seharusnya kita melihat suatu persoalan hidup yang datang dalam hidup kita. Bagaimana seharusnya kita melihat ketika tekanan, masalah menimpa kita. Mari kita melihat dari sudut pandangnya Allah. Ubah pikiran kita. Ubah cara hati kita menerima
dan menanggapi setiap persoalan yang menimpa kehidupan kita. Yang pertama kita melihat, ya, bagaimana seharusnya kita melihat datangnya sebuah penderitaan. Tadi di atas saya berkata dengan tema bertumbuh dalam pencobaan. Orang Kristen ketika dia mengalami pencobaan, ujian-ujian yang datang dalam hidupnya, bagaimana dia bisa bertumbuh, ya? Bagaimana dia bisa bertumbuh? Yang pertama, penderitaan itu adalah sisi lain dari kebahagiaan, ya. Penderitaan itu adalah sisi lain dari sebuah kebahagiaan. Kalau kita melihat penderitaan sebagai sisi lain sebuah kebahagiaan, maka kita akan melewati penderitaan itu dengan penuh keberanian. Kita nggak akan mundur. Kita nggak akan menyerah dengan apa yang terjadi dalam hidup kita. Rasul Yakobus dalam tulisannya berkata, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Saudara, anggaplah menjadi sebuah kebahagiaan. Saya katakan penderitaan adalah sisi lain dari kebahagiaan. Ya, kalau kita bisa melihat penderitaan sebagai sisi lain dari sebuah kebahagiaan, maka kita akan melewati penderitaan itu dengan berani. Kita tidak akan melakukan pelarian dengan berbagai macam hal yang buruk. Misalnya ketika kita berada dalam sebuah tekanan, ketika kita berada dalam sebuah penderitaan, ketika kita berada dalam sebuah masalah. Misalnya saudara, ada orang yang lari dengan minum minuman keras. Lari, kemudian mencoba menenangkan diri dengan menggunakan obat-obatan terlarang. Cari hiburan malam, ya, dengan berbagai macam hal-hal yang buruk yang dilakukan. Orang mencoba lari dari penderitaan, lari dari masalah, lalu dia mengambil sikap, tindakan, pikiran yang salah. Kenapa? Karena dia menganggap penderitaan adalah sesuatu yang sangat dibenci. Dia tidak bisa melihat bahwa apa yang terjadi di dalam kehidupannya, dia tidak sanggup melihat dari sisi sudut pandangnya Allah. Kenapa? Karena mereka tidak bertumbuh dalam kebenaran. Tidak bertumbuh dalam pengetahuan tentang Allah. Sehingga ketika ada sesuatu datang secara tiba-tiba menimpa dirinya, yang menjadi tempat pelariannya adalah dunia. Mencoba untuk mencari sesuatu yang dianggap bisa membuatnya tenang. Minuman keras, ya, alkohol, narkotika, hiburan malam dan lain sebagainya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, mereka lakukan itu karena mereka ingin melupakan masalah. Ingin melupakan penderitaan, ingin melupakan sesuatu yang menyakitkan dalam hidupnya. Apakah itu bisa? Mungkin saja ketika mereka sedang berada dan sedang melakukan apa yang menjadi tempat pelarian mereka. Dan mereka menganggap itu adalah cara yang bisa membuat mereka tenang. Cara yang bisa membuat mereka menghilangkan persoalan itu mungkin sesaat oke. Tapi ketika mereka kembali ke rumah, ketika mereka kembali lagi saudara, apakah masalah itu hilang? Tidak. Karena itulah Alkitab mengatakan kita butuh Tuhan, butuh firman yang akan membuat kita bertumbuh dalam kebenaran. Sehingga ketika seseorang bertumbuh dalam kebenaran, waktu penderitaan, waktu kejadian-kejadian buruk menimpa dirinya, dia tidak akan salah untuk mengambil sikap dan langkah. Bukan lari kepada hal yang justru akan menjerumuskan dia, tapi yang dia lakukan adalah bertekun dalam penderitaan itu, dan dia percaya di balik penderitaan ada kebahagiaan yang Tuhan sudah sediakan untuknya. Yang kedua saudara, penderitaan itu merupakan proses yang baik. Ayat yang ketiga, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Yang kedua, penderitaan adalah proses yang baik. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Penderitaan seringkali dipakai Allah untuk memproses karakter anak-anaknya. Ya. Dan karakter yang langsung terbentuk adalah ketekunan.
Penderitaan seringkali menjadi sarana yang dipakai Allah untuk memproses karakter kita, saudara. Sehingga dengan proses itu akan terbentuk di mana tadi yang saya katakan di atas. Kalau nggak ada masalah hidup kita, kalau semua berjalan normal, banyak orang Kristen yang tidak mau tekun. Dan menganggap Tuhan itu sekali-kali saja dibutuhkan. Sewaktu-waktu saja Tuhan diperlukan. Namun begitu keadaan yang tidak normal datang, barulah dia sadar bahwa betapa Tuhan itu adalah segalanya yang dibutuhkan dalam hidupnya. Membuat mereka akan bertekun karena mereka tahu semua persoalan di dunia ini, manusia itu tidak akan pernah sanggup untuk menyelesaikannya. Problem-problem yang terjadi dalam hidup manusia, selalu kita harus kembali Tuhanlah yang bisa memampukan kita menyelesaikan apa yang terjadi. Tuhanlah yang memampukan kita untuk memberikan jalan, solusi dari setiap persoalan. Maka kenapa Tuhan izinkan penderitaan? Karena dengan penderitaan dia sedang memproses karakter saudara dan karakter saya. Untuk menghasilkan pribadi-pribadi yang mau bertekun, yang mau hidup sungguh-sungguh. Bertekun di dalam iman kepada Tuhan. Bapak dan Ibu, ketekunan kita untuk tetap berkomitmen terhadap kehendak Allah. Ya. Apapun yang terjadi, mungkin menurut kita itu sesuatu yang tidak enak, sesuatu yang tidak baik. Namun, kalau itu menurut Tuhan baik, maka izinkanlah dia memproses kita lewat penderitaan itu. Izinkanlah dia membentuk kita menjadi orang-orang yang siap untuk dibentuk seperti bejana tanah liat. Sebab saudara, ketika kita berkomitmen terhadap kehendak Allah, maka karakter kita benar-benar akan terasah. Dan Tuhan akan menemukan pribadi-pribadi orang percaya yang benar-benar siap untuk tampil menjadi pemenang. Bapak dan Ibu, bagi iblis, penderitaan itu adalah senjata untuk menghancurkan manusia. Bagi setan, penderitaan itu adalah senjata yang paling ampuh untuk merusak kehidupan manusia. Karena dengan penderitaan, iblis akan mulai merusak pikiran kita. Iblis akan berkata begini, mana Tuhan? Kalau ada Tuhan, kenapa kamu menderita? Kalau ada Tuhan, kenapa kamu sakit? Kalau ada Tuhan, kenapa kamu mengalami kesusahan yang seperti ini? Dengan penderitaan, iblis akan merusak pikiran kita, menghancurkan iman kita, menghancurkan keyakinan kita kepada Allah. Namun berbeda dengan apa yang Allah izinkan itu terjadi. Penderitaan adalah sebuah proses membentuk kita menjadi orang-orang percaya yang bertekun di dalam rencana dan kehendak Allah untuk kita. Orang-orang yang mengasihi Tuhan. Bapak dan Ibu Saudara, Allah memakai itu untuk membentuk manusia agar kita menjadi sama seperti Kristus. Untuk itulah Allah mengizinkan penderitaan itu terjadi dalam hidup anak-anaknya. Kristus pernah mengalami penderitaan itu. Beberapa waktu yang lalu dalam rema malam saya katakan, ya, mengapa kita harus tetap berpegang teguh kepada iman kita di dalam Yesus Kristus Tuhan. Ibrani katakan kita mempunyai imam besar yang turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Coba kita perhatikan dalam kitab Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ketiga. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa. Supaya kamu jangan menjadi lemah dan putus asa. Penderitaanmu tidak sebanding dengan apa yang dialami oleh Yesus dalam penderitaannya. Ingat selalu, ketika engkau mau mundur, ketika engkau mulai putus asa dalam penderitaan,
Ketika engkau mulai lemah karena pencobaan dan penderitaan yang datang dalam hidupmu, Alkitab bilang, ingat selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya kamu jangan menjadi lemah dan putus asa. Penderitaan sebuah proses untuk menjadikan kita pribadi-pribadi yang tangguh, yang dapat tampil menjadi orang-orang yang menang karena Kristus sendiri telah memberikan kemenangan itu bagi kita. Yang pertama, penderitaan adalah sisi lain dari kebahagiaan. Yang kedua, penderitaan adalah proses yang baik yang akan membawa kepada ketekunan dalam hidup kita. Yang ketiga adalah penderitaan adalah langkah awal untuk menghasilkan buah. Kalau saudara baca dalam ayat yang keempat, Yakobus 1 berkata, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan sesuatu apapun. Penderitaan adalah langkah awal untuk menghasilkan buah. Penderitaan akan menghasilkan ketekunan. Penderitaan akan memperkuat ketekunan kita. Dan akhirnya ketekunan itu menjadi matang. Setelah matang akan menghasilkan buah. Dan yang akan membuat hidup kita menjadi sempurna sebagai anak-anak Allah. Inilah kebahagiaan yang menyertai penderitaan. Memang pada waktu penderitaan atau masalah, persoalan, tekanan datang itu sesuatu yang tidak menyenangkan buat kita. Namun saya ingin mengajak kembali, mari kembalikan pikiranmu kepada firman. Kembalikan pikiranmu kepada apa yang Kristus katakan kepada kita. Firman itu ya dan amin. Ketika Musa diperhadapkan orang-orang Israel menuntut untuk menyediakan daging bagi mereka. Dan Musa mulai berkata kepada Tuhan, apa yang harus dilakukan? Bagaimana mungkin dia bisa memberikan daging sebanyak itu untuk orang-orang yang ada bersamanya? Lalu Tuhan berkata kepada Musa, adakah sesuatu yang mustahil untukku? Pagi ini saya mau katakan kepada saudara, ketika engkau menganggap penderitaan itu adalah sesuatu hal yang sangat menyakitkan, yang sangat membuat jiwamu tertekan, yang membuat engkau merasa begitu sangat tersakiti oleh karena keadaan-keadaan yang ada. Mungkin sakit penyakit, mungkin penderitaan-penderitaan lain. Mungkin saudara berkata, kenapa aku harus mengalami ini? Saudara, rancangan Allah atas setiap hidup manusia itu sudah begitu sempurna diatur. Jangan bandingkan hidupmu dengan hidup orang lain. Sebab masing-masing orang sudah punya kadar dan porsi sendiri-sendiri yang Allah izinkan terjadi pada masing-masing kita. Saya mau katakan kembali, penderitaan adalah langkah awal untuk saya dan saudara menghasilkan buah. Bukankah dengan mengalami banyak tekanan dan penderitaan akan membuat diri kita semakin yakin bahwa Tuhan tidak pernah salah dalam mengatur dan menentukan kejadian-kejadian yang terjadi dalam hidup kita. Saya mau katakan saudara, dengan melihat penderitaan sebagai proses yang memberikan pertumbuhan, maka sudah seharusnya kita tidak menghindarinya. Tetapi dengan berani kita menghadapinya. Karena kita percaya Tuhan menyertai kita semua. Bapak dan Ibu, apapun penderitaan yang kita alami, kalau kita bisa melihatnya dalam sudut pandang dan kehendak Allah, maka kita akan mengalami kemenangan. Ada begitu banyak tokoh-tokoh Alkitab yang seringkali disinggung oleh para hamba-hamba Tuhan. Ada Yusuf, ya, ada Ayub, dan masih banyak tokoh-tokoh Alkitab yang lain. Yusuf melewati proses penderitaan yang panjang, saudara. Dia bisa melewati dan dia bertumbuh dalam proses penderitaan itu. Sampai pada akhirnya Tuhan mengizinkan dia menjadi orang nomor 2 di negeri Mesir. Kenapa? Yusuf mengikuti apa yang menjadi kehendak dan keputusan Tuhan. Sekalipun dagingnya sakit, dagingnya menderita, tapi dia ikuti
apa alurnya Tuhan untuk membawa dia sampai di mana Tuhan mau dia mengalami kesakitan dan penderitaan dalam hidupnya. Dijual, dibuang ke dalam sumur, difitnah, dimasukkan penjara, dilupakan. Semua sudah dialami oleh Yusuf. Semua sudah pernah Yusuf lewati. Tapi justru dengan keadaan seperti itu, Yusuf menjadi pribadi yang tangguh di dalam kehidupannya. Sehingga dia Tuhan bawa menjadi orang yang terkenal dan terkemuka di negeri Mesir. Hari-hari ini saudara, proses apa yang sedang Tuhan izinkan terjadi? Mari kita bersama-sama bertumbuh lewat pencobaan. Bertumbuh lewat proses penderitaan apapun yang terjadi dalam hidup kita. Ingat saudara, ketika engkau mau mundur, ingat Tuhan yang tidak pernah mundur menderita untuk saya dan untuk saudara. Ketika engkau merasa lemah dan engkau ingin menyerah karena tidak mampu, ingat Tuhan yang tidak pernah menyerah. Dia jalani apa yang menjadi kehendak Bapa dan dia siap mati di atas kayu salib untuk saya dan untuk saudara. Kesedihan apa yang sedang menimpa saudara? Kemalangan atau penderitaan apa yang sedang saudara alami? Jangan menganggap itu Tuhan jahat. Jangan menganggap Tuhan tidak mengasihi saudara. Jangan menganggap bahwa Allah membiarkan saudara dalam keadaan yang tidak saudara inginkan. Kalaupun Allah membiarkan itu bukan berarti dia biarkan saudara dan saudara jatuh dan hancur dalam keadaan itu. Ketika saudara merasa Allah membiarkan saudara, sebenarnya dia sedang mengawasi saudara dan saya. Apa sesungguhnya yang ingin saudara lakukan dan yang ingin saya lakukan ketika hal-hal yang buruk itu terjadi atas hidup kita. Mari Bapak Ibu, bertumbuhlah dalam pencobaan. Berkemenangan di dalam pencobaan-pencobaan yang kita alami. Yakobus 1 berkata, anggaplah sebagai sebuah kebahagiaan. Mungkinkah itu? Tentunya itu tidak mudah. Karena ketika kita mengalami berbagai macam penderitaan, Tuhan ingin kita tetap berbahagia. Roma 12 ayat yang ke-12 berkata, bersukacita dalam pengharapan, sabar dalam penderitaan, bertekun di dalam doa. Itu yang Tuhan kehendaki. Tuhan beri kemenangan kepada saudara, Tuhan beri kemenangan kepada saya untuk bisa melewati proses hidup yang sedang Tuhan izinkan terjadi. Penderitaanmu akan membawa kebahagiaan ketika engkau mau terus bertekun. Penderitaanmu akan membawa ketekunan dan sehingga akan menghasilkan buah-buah yang matang dalam hidup saudara dan hidup saya. Mari di minggu pagi ini Tuhan izinkan kita bisa beribadah dan mendengar firman Allah. Kalau ada saudara yang sedang melihat, mengikuti ibadah ini. Kalau ada engkau yang hatimu sudah mulai putus asa. Kalau ada di antara saudara yang sudah merasa jenuh dengan kehidupan saudara. Kalau ada di antara saudara yang ingin mundur dari Tuhan. Kalau ada saudara yang mulai kecewa dengan keadaan yang terjadi. Pagi ini saya mau katakan, kembali hatimu kepada Tuhan. Sebab Allah tidak pernah membiarkan penderitaan itu menghancurkan hidup kita. Justru dengan penderitaan Allah ingin membuat engkau bertumbuh. Semakin mengenal dia dan semakin engkau menjadi dewasa dalam imanmu. Dan Tuhan ingin membawa engkau menjadi pemenang-pemenang dalam menghadapi segala pencobaan yang datang dan penderitaan yang datang. Puji Tuhan. Mari saya akan berdoa buat saudara-saudara pagi ini. Kalau ada di antaramu yang sedang susah, taruhlah tanganmu di dada. Kalau engkau merasa putus asa menghadapi hidup ini, katakan kepada Tuhan. Tuhan, aku percaya di balik penderitaan yang kualami, ada rancangan Tuhan yang akan memberikanku kebahagiaan. Kalau ada di antara saudara yang sakit, letakkanlah tanganmu di tempat yang sakit. Dan percayalah, kalau Tuhan izinkan kau mengalami sakit ini, bukan berarti Tuhan sedang menghukum hidupmu. Tuhan sedang ingin menjadikan engkau pribadi-pribadi yang benar-benar terbukti keunggulan imanmu. Keunggulan keyakinanmu kepada Tuhan. Taruh tanganmu dengan iman. Dia tidak pernah sedetik pun meninggalkan kita. Mari kita sama-sama tundukkan kepala kita dan kita berdoa kepada Tuhan. Firman Allah sudah saya sampaikan pada pagi ini. Saudara yang sedang mengikuti ibadah ini di mana saja saudara berada. Tuhan kita adalah Tuhan yang dahsyat. Tuhan yang tidak terbatas kuasanya. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih Bapa yang baik. Kami sudah mendengar kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Tuhan sedang mengajar kami untuk bertumbuh dalam pencobaan-pencobaan yang kami alami. Dalam setiap ujian iman yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Kami percaya tidak ada satu hal pun yang buruk terjadi dalam hidup kami tanpa sepengetahuan Tuhan. Sehelai rambut kami tidak akan jatuh jikalau Tuhan tidak izinkan itu terjadi. Karena itu Tuhan sedang memberikan sebuah pendidikan yang indah bagi kami ketika Tuhan izinkan penderitaan, Tuhan izinkan persoalan, Tuhan izinkan tekanan hidup datang kepada kami. Karena di balik penderitaan, di balik pencobaan itu ada kebahagiaan. Di balik penderitaan itu ada sisi yang baik di mana Tuhan ingin kami bertekun di dalamnya. Di balik penderitaan dan pencobaan Tuhan ingin membentuk ketekunan kami sehingga kami bisa menghasilkan buah dalam hidup kami. Karena sebagai orang percaya Tuhan mencari buah yang ada dalam hidup kami. Buah-buah itu biarlah menjadi buah yang matang dan dapat dinikmati. Tuhan, inilah hidup kami. Mungkin selama kami menjadi orang Kristen, selama kami menjadi orang yang percaya Tuhan, hidup kami hanya berjalan di tempat. Kami tidak mengalami pertumbuhan iman. Bahkan kami tidak hidup di dalam kebenaran-kebenaran yang Tuhan telah sampaikan acap kali kepada kami. Mungkin saja kami sudah salah melangkah Tuhan. Ketika penderitaan datang, ketika tekanan datang. Dan kami coba lari menurut apa yang kami anggap baik. Kami sudah lari ke tempat-tempat yang salah. Kami mencari hiburan-hiburan di luar Tuhan. Kami mencari kesenangan-kesenangan di luar Tuhan. Yang pada akhirnya justru semakin memperburuk keadaan kami. Namun ketika kami sadar bahwa ketika Allah izinkan penderitaan itu datang dalam hidup kami. Penderitaan yang atas seizin Tuhan itu akan menghasilkan sebuah ketekunan. Dan ketekunan itu akan menghasilkan buah yang matang. Jangan sampai kami menderita karena dosa kami sendiri Tuhan. Jangan sampai kami menderita karena perbuatan jahat yang kami lakukan. Kalau itu terjadi, kalau itu yang menimpa kami, maka hari ini kami perlu bertobat. Dan kami perlu berbalik dari jalan-jalan kami yang jahat. Maka Tuhan akan memulihkan hidup kami. Tuhan melihat anak-anak Tuhan di rumah masing-masing. Lihatlah mereka. Kalau ada di antara mereka yang sedang sesak, sedang menderita. Mereka sudah bertekun di dalam Tuhan. Tapi Tuhan masih mengizinkan hal-hal yang buruk terjadi atas hidup mereka. Lihat tangan-tangan mereka. Jamah hati mereka. Agar mereka tidak putus asa. Agar mereka tidak mencari jalan keluar yang salah. Biarlah mereka tetap bertekun sekalipun penderitaan itu sangat tidak menyenangkan bagi mereka. Biarlah mereka tetap bertekun di dalam penderitaan mereka. Karena di balik penderitaan ada kebahagiaan. Kalau ada di antara mereka yang sedang menderita tertimpa sakit, penyakit. Dan mereka mulai kecewa, mereka mulai putus asa, mereka mulai mengeluh. Pagi ini bicara kepada mereka. Tidak ada satupun sakit yang Tuhan izinkan menimpa terjadi dalam hidup kami. Kalau Tuhan tidak kehendaki itu terjadi. Karena itu biarlah mungkin di balik sakit penyakit yang kami alami. Ada rencana Tuhan yang indah dalam hidup kami. Kerjakanlah, kami mau mengikuti alur dan prosesnya Tuhan. Berikanlah kekuatan kepada setiap kami. Kepada umat Tuhan, jemaat Tuhan GPPS Bethlehem. Agar tetap bertekun. Sekalipun penderitaan itu menimpa dan menghampiri hidup kami. Supaya kami tidak keluar dari jalan Tuhan. Tidak keluar dari kehendak Tuhan. Kami tetap ada di jalurnya Tuhan. Kami tetap ada di dalam rancangannya Tuhan. Kami tetap ada di dalam rencananya Tuhan. Sehingga apa yang Tuhan rencanakan dalam hidup kami tergenapi di dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Berkatilah jemaat-Mu. Berkatilah anak-anak-Mu Tuhan dari mulai anak kecil sampai orang-orang tua. Berikanlah mereka semua kesehatan, kebahagiaan, kedamaian dalam hidup mereka. Berkatilah usaha dan pekerjaan mereka. Berkatilah rumah tangga mereka. Berkati studi dan pendidikan anak-anak kami. Biar firman Allah bertumbuh terus dalam hidup mereka. Supaya mereka tidak bersungut-sungut dalam keadaan apapun.
tidak marah dengan Tuhan dalam kondisi apapun. Tapi mereka tetap berkata, apapun yang terjadi dalam hidupku, aku tetap berkata bahwa Tuhan Yesus adalah Allah yang sangat baik. Terima kasih Tuhan, kami mau terus bertumbuh di dalam penderitaan apapun bersama dengan Tuhan. Terpujilah Engkau ya Bapa yang baik. Tuhan, pagi ini hamba teringat buat anak-anak Tuhan yang berulang tahun. Kiranya Tuhan tolong berkatilah mereka baik yang berulang tahun hari kelahiran maupun ulang tahun pernikahan. Berkatilah hidup mereka. Berikan umur panjang, kesehatan, kebahagiaan. Tuhan yang melindungi dan menjaga keluar masuk mereka. Segala apa yang menjadi cita-cita mereka akan terkabul oleh karena Tuhan campur tangan di dalam cita dan harapan mereka. Terima kasih ya Bapakku yang baik. Kami teringat buat saudara-saudara kami yang sakit. Kami berdoa untuk Ibu Haryanto yang sakit. Biar Tuhan lawat dia, jamah dia. Apa yang menjadi rencana Tuhan jadilah dalam hidupnya. Karena apapun yang Tuhan rencanakan pasti yang terbaik. Kuasa bilur-bilur Tuhan yang akan menyatakan kesembuhan di dalam dirinya. Beri kekuatan iman baik Ibu Haryanto maupun keluarganya. Supaya mereka tetap berharap akan pertolongan Tuhan saja. Terpujilah namamu ya Tuhan. Kekal sampai selama-lamanya. Mari kita sama-sama berdiri Bapak Ibu dan terimalah berkat Tuhan pagi hari ini. Tuhan memberkatimu, Tuhan melindungimu, Tuhan menyinarimu dengan wajahnya dan memberikan kau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kau damai sejahtera. Kembalilah kita beraktivitas, terimalah segala berkat yang terbaik dari Allah Bapa kita, di dalam Yesus Kristus yang mencintai kita, dan di dalam pekerjaan persekutuan Allah Roh Kudus yang menjadi kekuatan, penghibur dan penolong buat kita. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami semuanya sudah menerima berkat Tuhan dengan iman. Haleluya, haleluya. Amin.